Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Buati berharap kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pembelajaran kedua, ketika bumi berhenti berputar. Yuk kita simak videonya dengan penuh semangat. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kedua kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengerti makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, meyakini adanya hari akhir. Yang ketiga, menunjukkan sikap beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat menunjukkan beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anakku, masih ingatkah kalian rukun iman? Ya, ada berapakah rukun iman? Betul, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Apakah hari akhir itu? Hari akhir bisa disebut juga hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro yaitu berakhirnya makhluk hidup. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta. Contoh kiamat sugro atau kiamat kecil yang pertama adalah meninggalnya seseorang atau seperti bencana alam, banjir, gunung meletus, tsunami, gempa. Itu contoh kiamat sugro atau kiamat kecil, seperti terjadinya bencana gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, hancurnya sebagian makhluk hidup. Itu juga termasuk kiamat sugro, yakni meninggalnya seseorang, matinya salah satu hewan atau tumbuhan. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar ialah hancurnya semua alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Anakku yang solih dan solihah, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 5 adalah gambaran dari Allah tentang hari kiamat, yaitu manusia seperti laron beterbangan. Manusia terpisah-pisah menyebar pulang dan pergi entah kemana, karena bingung atas kejadian yang baru dialaminya, seperti laron yang beterbangan. Gunung-gunung berguncangan seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, seperti bulu-bulu domba yang beterbangan, hingga menghilang. Itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nama-nama lain hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Akhir, artinya hari akhir, yaitu berakhirnya kehidupan di dunia. Yang kedua, Yaumul Ba'as, artinya hari kebangkitan. Pada hari itu Allah membangunkan semua makhluk yang telah mati. Yang ketiga, Yaumul Masyar, yaitu artinya dikumpulkan semua makhluk, semua manusia di suatu tempat akan dikumpulkan yang disebut dengan padang masyar untuk ditimbang amal perbuatannya. Yang
Keempat, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Semua amal setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan dihitung dan dimintai pertanggungjawabannya. Pada saat itu, manusia tidak bisa membela diri. Semua anggota tubuh kita akan bersaksi. Tangan berbicara, mulut berbicara, kaki berbicara, mata berbicara sebagai saksi selama hidupnya. Hari pembalasan. Allah akan memberikan balasan kepada semua manusia berdasarkan amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Kapan kiamat akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Seperti dalam hadis meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya malaikat Jibril. Jibril bertanya, kapan kiamat akan terjadi? Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi Allah memberikan tanda-tandanya hari kiamat, tanda-tanda kecil dan tanda besar. Tanda-tanda kecil hari kiamat, ilmu agama dianggap tidak penting, minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, banyak terjadi gempa bumi, pembunuhan merajalela, laki-laki menyerupai wanita ataupun wanita yang menyerupai laki-laki. Tanda-tanda besar kiamat. Matahari terbit dari barat, munculnya binatang aneh yang dapat berbicara, datangnya bangsa Yajus dan Majus, turunnya Imam Mahdi. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, melaksanakan sholat, baik wajib maupun sunnah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, menurut perkataan orang tua, membantu orang tua, menyayangi orang tua, berkata santun kepada orang tua. Yang ketiga, rajin membaca Al-Quran, rajin untuk murojaah, hafalan di rumah. Yang keempat, menyayangi makhluk. Yang kelima, senang berbagi atau bersedekah. Nah, anak-anakku, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Bu Ati tutup pembelajaran kita kali ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.